Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Mukarram Ustaz Abdul Rahman Basri yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kecurangan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita semua di tempat ini untuk sama-sama kita manasik perjalanan Bapak Ibu-ibu ke tanah suci Madinah dan Mekah insyaallah yang akan dilaksanakan besok insyaallah ya Allah. Bapak Ibu-ibu, berangkat ke Mekah Madinah ternyata beda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi ini. Saya yakin Bapak Ibu-ibu sering keluar kota, bahkan sering keluar negeri. Silahkan rasakan suasana hatinya ketika akan ke Mekah beda dengan akan ke Singapura. Besok mau ke Singapura sekarang biasa aja tuh. Bahkan apalagi kalau besok mau ke Singapura. Para jemaah rahimahullah, mohon maaf Bapak Ibu, umroh mungkin cuma seminggu. Tapi yang namanya beresin koper nggak beres-beres. Jadi koper dibuka, dimasukin barang, angkat lagi, dimasukin. Untung sekarang udah dibawa. Bapak Ibu, mohon maaf, selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Eropa. Ada nggak orang ke Eropa selamatan? Tapi mohon maaf, orang mau umroh dia mau rahimahullah manggil keluarganya dulu seakan-akan mau pamit selamanya. Dan kadang-kadang ketika mau umroh, tetangga yang tahu kita umroh suka nakut-nakuti. Apakah tetangga mau umrohnya? Iya. Kenapa emang? Awas tuh. Kalau di sini tukang mukul di sana, dipukul. Kalau tukang di sini cubit di sana, dicubit. Akhirnya banyak orang mau pergi umroh stres. Kenapa? Takut dibales. Padahal mohon maaf, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan pada kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini, gak usah gede-gede Pak. Satu dosa satu bisul aja kita saya kira bisulan semuanya. Tapi alhamdulillah dengan model seperti ini, dengan gaya seperti ini, jamaah Indonesia itu paling gampang diatur di Mekah. Di Jakarta yang namanya budaya ngantri susahnya bukan main. Tapi di Mekah nanti, di Madinah nanti, orang Mesir susah diatur, orang India ngeyel kalau diatur, tapi orang Indonesia gampang betul disuruh ngantri itu. Bahkan yang namanya pengemis di Mekah Madinah senang betul kalau orang Indonesia. Datang orang Malaysia dibilang bagus, datang orang Singapura pelit, dan datang orang Jakarta bagus. Kenapa? Sebabnya orang Indonesia baik-baik, setiap pengemis pasti dikasih. Kenapa kok bisa demikian? Padahal di Jakartanya bisa jadi pelit. Ternyata orang tua kita dulu sudah ngajarin, kalau nanti punya rezeki, kata guru kita, bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, kalau ada yang minta-minta jangan ditolak. Kenapa? Takutnya yang minta itu malaikat. Dan itu terdoktrin sampai sekarang. Sampai-sampai ada jamaah yang ketika ngantri keluar dari Masjidil Nabawi, Masjidil Haram habis sholat, dompet yang disimpan di kantong belakang desek-desekan hilang. Datang ke hotel, dia ketemu Ustaz, dia ngadu, Pak Ustaz, ada apa Pak? Alhamdulillah Pak Ustaz, kata dia, dompet saya diambil malaikat. Ustaznya bingung, sambil nanya, Bapak, setahu saya malaikat itu ada 10, ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai terakhir Munkar Nakir, Malik Ridwan. Saya pengen tahu Pak, di antara 10 malaikat ini mana sih malaikat yang tugasnya nyopet? Tapi yang pasti, Bapak Ibu-ibu, kenapa sih orang yang akan berangkat ke Mekah hatinya suka deg-degan? Rasa takut muncul, rasa was-was ada, rasa khawatir pun juga yang orang memenuhi hati. Karena ternyata orang yang ke Mekah itu disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ternyata talbiyah dijawab oleh para malaikat, dan jawaban malaikat ada dua. Pertama, malaikat jawab labbaika wa sa'daika, silahkan tuma Allah masuk kebahagiaan buat dirimu. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke tanah haram, bajunya dia ganti dengan baju ihram, mulutnya bertalbiyah, kakinya menginjak tanah haram. Malaikat menjawab la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ditolak? Malaikat berkata, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan adalah uang haram. Karena itu para jemaah rimah, mulailah perjalanan kita dengan malam nanti kita sholat sunnah taubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rimah, tambahkan sholat sunnah hajat agar Allah berikan kemudahan, kelancaran dan perjalanan besok insya Allah. Dan bapak ibu-ibu yang rahimahullah, sebelum berangkat meninggalkan rumah masing-masing, tolong sempatkan sholat sunnah sabar. Bagaimana sholat sunnah sabar itu? Sholat 2 rakaat, usolli sunnatan lis-safari rakaataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah 2 rakaat untuk bersafar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, bapak ibu-ibu bisa membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah, bapak ibu-ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau bapak ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, silahkan bapak ibu ganti dengan membaca Qul. Nah, bapak kata sama aja. Saya barusan ngisi maulid bu di satu tempat. Para jemaah rimah langsung kemari. Saya tanya di sana, bapak ibu apa nggak sholat Al-Ikhlas? Enggak. Tapi Qul lancar. Nah, para jemaah rimah, insya Allah bapak ibu akan terbang dengan EK 357 yang insya Allah akan terbang pada jam 17.40. 3 jam sebelum keberangkatan, tolong bapak ibu sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di mana tempatnya? Para jemaah rimah di Terminal 3. Di mana meeting pointnya? Begitu masuk ke Terminal 3, mau lewat gate mana saja terserah, tapi carilah satu restoran namanya Sate Khas Senayan. Kalau sudah ketemu, kumpul di depannya. Itu ingat, bukan di dalam, di depannya. Nah, para jemaah, besok paspor akan dibagikan. Bapak ibu-ibu, mohon maaf, Emirates ini penerbangan internasional ini untuk bagasi cukup ketat. Ketatnya bagaimana? Setiap jamaah harus ngikutin profiling, harus ngikutin tasnya dimasukkan ke bagasi. Jadi mungkin nanti begitu sampai akan dibawa ke konter melihat kok bagasinya masuk. Untuk tas kecil bapak-bapak, ibu-ibu sebaiknya besok bagasikan aja. Kenapa? Turun di Dubai lumayan jauh jalannya saja. Lumayan jauh jalannya, daripada ribet bawa tas kecil, mendingan bagasikan jamaah rimah. Bapak ibu-ibu, insya Allah bapak jamaah rimah, insya Allah terbang jam 17.40. Saya ingatkan 17.40 waktu Jakarta, belum masuk waktu maghrib. Karena itu tolong jangan sholat dulu. Kenapa? Karena pernah kejadian 17.40 kita mau naik pesawat, ada jamaah sholat. Saya tanya, bapak sholat apa? Sholat maghrib. Pak, di Jakarta sholat maghrib itu jam 17.56. Bapak kok sholat, kan belum masuk waktunya. Dijawab sama bapak, si bapak itu, Pak Ustadz maaf, anak SD sebelum bel masuk udah di kelas duluan. Nah, para jamaah rahimahullah, bapak ibu-ibu tidak usah sholat di atas pesawat nantinya. Kenapa? Sebabnya karena nanti akan terbang 8 jam ke Dubai. Sampai Dubai jam 11 malam. Jadi waktu Isya masih panjang. Mendingan jamaah takhir saja nanti di Dubai. Tapi untuk jamaah takhir ini bapak ibu-ibu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ayyan wiya fil waqtil awal, agar orang yang jamaah takhir ini niat di waktu yang pertama. Jadi nanti di atas pesawat begitu terbang masuk waktu maghrib, bapak ibu niatkan di hati, saya mau sholat maghrib nanti jamaah takhir di mana? Di Dubai insya Allah. Nanti sholat maghribnya dengan isya, boleh maghrib dulu baru kemudian isya, ataupun isya dulu baru kemudian maghrib.
Para jamaah rahimahullah begitu mendarat di Dubai, Bapak Ibu mohon selalu bersama-sama. Kenapa sebabnya bandara Dubai ini gede? Jadi kalau gede biasa aja, tapi kalau gede banget berarti gede banget. Hilang satu orang udah repot. Makanya besok usahakan Bapak Ibu pakai seragam apa namanya? Travel. Minimal pakai network. Apalagi bandara Dubai ini silent airport. Bapak ibu-ibu di Dubai, di bandara Dubai nggak ada yang teriak-teriak, badong, nggak ada yang mau gitu kan. Semuanya diam. Nah itu tolong kalau bersama-sama. Nanti menuju imigrasi akan naik kereta dulu ke Borimakua. Selesai imigrasi ketemu conveyor belt, conveyor belt di Dubai. Di situ tidak ada porter misalnya. Semuanya ngambil sendiri. Untungnya baru berangkat dari Jakarta, jadi kopernya insya Allah ringan. Kalau pulang dari Mekah, masya Allah, kopernya hampir aja gitu. Nah, tolong ambil masing-masing, bawa masing-masing menuju keluar. Di luar insya Allah sudah ada bis dan insya Allah akan ke Dubai terlebih dahulu. 2 malam Bapak Ibu akan tinggal di Dubai ya, termasuk insya Allah akan Jumatan di Masjid Syekh Zayed biasanya. Di Abu Dhabi. Biasanya kalau berangkat hari Kamis itu biasanya di situ yang mau insya Allah. Bapak Ibu Syekh Zayed asli ini pakai slot. Kalau yang di Solo mah kan itu kan miniatur. Ya, ini yang asli pakai slot gitu kan. Nah, para jemaah rahmatullah, 2 malam akan di Dubai. Bapak Ibu saya ingatkan, di Dubai, Bapak Ibu mohon maaf itu ada guide. Dan sudah dalam tanda kutip seperti sebuah kesepakatan internasional, kalau gaya itu dikasih tip. Tipnya itu jamaah rahimahullah sehari $5, $2 untuk supir, $5 untuk guide-nya. Nah, para jamaah rahimahullah, kan itu tolong nanti kumpulkan per orang $5. Sebentar ya, $10. Mohon maaf, Pak Ustadz saya nggak punya dolar. Bagaimana? Pakai rupiah pun juga boleh, nanti dikoordinir. Bapak Ibu, insya Allah Sabtunya Bapak Ibu setelah City Tour akan langsung menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Begitu sampai di Madinah, terbang 2 jam Begitu sampai di Madinah Al-Munawwarah, selesai imigrasi, Bapak Ibu ketemu conveyor belt. Kalau di Madinah koper besar tidak usah diurus. Bapak Ibu langsung aja bawa koper kecil yang dikabinkan, bawa ke bus. Koper besar, insya Allah nanti porter kita akan ngambil, langsung dibawa ke bus insya Allah. Madinah, bandara Madinah menuju ke Tanah Haram Madinah, langsung kita akan ke hotel. Selama perjalanan menuju ke hotel sekira-kira setengah jam, perbanyaklah baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu baca sholawatnya pakai Sayyidina boleh seperti saya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena ternyata di Jabodetabek banyak masjid yang berantem cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan pernah jemaah rahimahullah saya mau masuk masjid, masjidnya dijagain, tidak boleh masuk sholat di dalam. Karena susah mau sholat, saya tanya sama tukang pajak yang nakal, Abang, kenapa sih tumben-tumbenan di masjid ditutup, kita nggak boleh sholat di dalam? Dijawab sama tukang pajak, Pak Haji, tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad diserang sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji tadi pada berantem berebut Sayyidina. Serem Pak Haji ngeliatnya. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat. Nah, pada jemaah rahimahullah, begitu sampai di perbatasan kota Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu silahkan munajat, nanti dipimpin oleh ustaz-ustaznya. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Beres kita berdoa seperti demikian, Bapak Ibu silahkan munajat, bicara hatinya masing-masing. Ya Allah,
tanah ini tanah haram, kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Ya Allah, terima kasih di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Rasulullah SAW, Kau perkenankan hamba untuk sampai ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah ini. Saya belum pernah melihat wajah Nabi saya belum pernah mendengar suara Nabi saya, tapi saya datang jauh ya Allah, meninggalkan apa yang saya cintai, meninggalkan apa yang kau titipkan kepada hamba demi mengejar cinta kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, tolong sampaikan salam rindu, tolong sampaikan salam cinta hamba kepada Nabi hamba Muhammad SAW. Seraya mulut kita baca salawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bareng-bareng. Sampai di hotel kita. Hotel kita insya Allah di hotel saja, jemaah rahimakumullah. Ya, hotel saja ini beberapa blok belakang hotel Movenpick. Makan pagi, makan siang, makan malam insya Allah akan di hotel. Makanannya insya Allah makanan Indonesia, mudah-mudahan selera jemaah rahimakumullah, sehingga Bapak Ibu kuat untuk melaksanakan ibadah di Madinah insya Allah. Sampai di Madinah, koper besar tidak usah diutak-atik, biarkan nanti akan diantarkan ke depan kamar masing-masing. Koper cabin, mohon maaf, pegang masing-masing, bawa masing-masing koper yang kecilnya. Para jemaah rahimakumullah, yang terpenting di Madinah Al-Munawwarah tidak lain dari tidak bukan adalah ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW ini jemaah rahimakumullah bisa masing-masing. Gimana masing-masingnya? Insya Allah sekarang leluasa untuk perempuan ziarah ke makam Nabi. Kenapa bisa demikian? Karena pintu utama Masjid Nabawi setelah sholat subuh dibuka untuk perempuan. Laki-laki diusir, perempuan masuk mendekat ke masjid ke kubur Nabi. Tapi maaf, tidak bisa ke Raudhah. Dari situ nggak bisa ke Raudhah. Ya. Ba'da Isya, pintu utama Masjid Nabawi khusus untuk perempuan. Bisa dekat ke makam Nabi, tapi tidak bisa ke Raudhah. Bapak-bapak kalau ke makam Nabi 24 jam pintunya terbuka, tapi putar masjid dulu jalan. Kalau ke Raudhah bagaimana? Raudhah harus ada surat izin ataupun tasrih. Ustaz, apakah saya harus ngurus di aplikasi? Tidak usah. Gimana dong? Insya Allah NRA akan mengurusnya. Doakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tasrihnya keluar, maka Bapak Ibu-ibu tolong, kalau tasrihnya sudah keluar, tolong tepat waktu ketika ditentukan jam sekian. Kenapa sebabnya? Kesempatan hanya sekali. Kalau tidak ada waktu itu datang, mohon maaf ya, mohon Allah, tidak ada kesempatan. Bapak-bapak, tolong kalau besok ziarah ke makam Nabi ataupun sholat di Masjid Nabawi, kalau ke Masjidil Haram, khususnya ziarah ke makam Nabi, tolonglah pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, ngadep bos pakai jas, mau kondangan pakai batik paling keren, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Masya Allah. Nah, para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, kalau sudah waktunya silahkan antri. Begitu masuk ke Raudhah, orang-orang mengatakan bahwa Raudhah itu jamaah rahimakumullah karpetnya hijau. Maaf, sekarang karpet Masjid Nabawi semuanya hijau. Mana dong tempatnya? Para jamaah rahimakumullah, sekarang Bapak Ibu, karpet Masjid Nabawi semuanya hijau. Mana tempatnya? Tempatnya dijaga, dibatasi.
Kalau masuk ke situ, disitulah raudhah. Silakan Bapak Ibu sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Habis sholat sunnah mutlak 2 rakaat, silakan ya Allah punya kesempatan lagi sholat sunnah aja. Lalu setelah itu silakan munajat. Saya anjurkan tidak lebih dari 4 rakaat. Kenapa? Sebabnya karena di belakang orang pada ngantri. Selesai dari situ Bapak Ibu lihat akan melewati kubur Nabi. Sebelah sini bukan kubur Nabi. Inilah kubur Nabi, ini kubur Abu Bakar, ini kubur Umar. Sambil jalan melewati kubur Nabi, dari mulai kita ngantri ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada apa. Gak usah kecil hati Bapak Ibu. Minimal sambil jalan ke makam Nabi, lewatin makam Nabi, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalimat ini merupakan salamnya Allah pada Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk ke Sidratul Muntaha, dalam sholawat sering kisahkan, wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nidaa alaika salam. Salamnya Allah pada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena itu ketika lewat kubur Nabi, kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Bu, yakinlah Rasulullah mendengar dan menjawab salam kita semuanya. Karena itu, karena kalau saya yakin Rasulullah menjawab, saya langsung ngomong, ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau, umat engkau yang belum pernah berjabatan dengan tangan engkau, umat engkau yang ditakdirkan Allah terakhir jauh dari masa engkau wahai Rasulullah, jauh dari tempat engkau wahai Rasulullah. Saya datang kemari ya Rasul, membawa cinta dalam hati saya, membawa rindu dalam jiwa saya, cinta dan rindu pada engkau wahai Rasulullah. Tolong terima cinta saya kepada engkau. Lalu kita lanjutkan, ya Allah, depan kubur Nabi ini, depan Rasulullah SAW ini, izinkan pertama kali saya banggakan ibu dan bapak saya. Adanya cinta dalam hati saya pada Rasulullah, yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Adanya keimanan dalam jiwa kami, yang mengajarkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Terngiang ya Allah dalam benak saya bagaimana cerewet ibu saya nyuruh saya sholat. Bahkan kuping jadi saksi, pernah dijewer ibu saya. Galak bapak saya nyuruh saya sholat, bahkan dengan sabarnya tiap subuh dibangunkan saya oleh beliau. Ketika susah bangun subuh, bapak datang dengan cipratan air ke muka saya. Ya Allah, ya Allah, begitu hebatnya orang tua saya membimbing saya, menanamkan keimanan dalam jiwa saya. Ya Allah, andai di antara mereka ada yang belum sempat datang ziarah ke Madinah ini, bukan mereka tidak mau sujud di tempat sujudnya Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya. Tolong sampaikan salam rindu orang tua saya pada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, ngomong begini depan kubur Nabi, saya kira air mata tak akan pernah bisa terbendung.
Jangan harap Bapak Ibu menyebut nama Allah akan bergetar hatinya. Jangan mimpi Bapak Ibu menyebut nama Rasulullah, air mata akan menetes. Kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata. Setelah itu silahkan lanjutkan. Ya Allah, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Depan kubur Nabi ini saya mohon kepada Engkau agar Kau berikan keistiqomahan saya di jalannya Rasulullah, agar sisa hidup saya bermanfaat untuk agamamu, bermanfaat untuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Selesai itu sambil jalan, sebelah sini ada makam Abu Bakar. Ucapkan salam, assalamu alayka ya Abu Bakar. Sampingnya ada makam Umar, ucapkan salam, assalamu alayka ya Umar. Lalu silahkan bicara lagi. Kalau boleh nyontoh perkataan saya silahkan. Gimana ngomongnya? Ya Allah, Abu Bakar Umar dapat kemuliaan wafat di samping makam Nabi dikuburkan. Nanti si Helmi ini mati, tak mungkin dimakamkan di makam Nabi, di samping makam Nabi. Namun ya Allah, hamba mohon pada Engkau agar Kau wariskan pada hamba ketakwaan sebagaimana ketakwaan Abu Bakar dan Umar, kesabaran sebagaimana kesabaran Abu Bakar dan Umar, keikhlasan sebagaimana keikhlasan Abu Bakar dan Umar, sehingga saya bisa berada dan barisan mereka. Ya Allah Rabbana. Bapak Ibu, itulah hebatnya Nabi. Nabi kuburannya kiri kanannya bukan kuburan anak istrinya. Bapak Ibu silahkan cek kuburan para raja. Ya, para raja kuburannya pasti satu komplek, kiri kanan makam anak istrinya. Tapi Rasulullah di sampingnya bukan makam Abu Bakar, bukan makam anaknya Fatimah, walaupun Fatimah meninggal cuma 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Yang dimakamkan di samping makam Nabi Abu Bakar di pundaknya Nabi sahabatnya, dan Umar dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini. Jadi tengah makam Rasulullah, dari manis makam Abu Bakar, dari kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu pertanyaannya, kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istri? Dan sahabat itu banyak, ribuan sahabat itu. Tapi kenapa kok di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja dikuburkan di situ? Mohon maaf Bapak-bapak, penjelasan jawaban 2 pertanyaan ini panjang. Jadi kalau saya jelaskan sekarang sampai maghrib belum beres-beres. Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jamaah rahimakumullah. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah itu silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Ingat, salatun fi masjid hadza kata Nabi. Salat di masjidku ini afdal min alfi raka'atin fi ma siwahu, lebih afdal 1000 kali dibandingkan salat dimanapun juga. Illal masjidil haram, kecuali salat di Masjidil Haram, fa innahu bi mi'ati alfi raka'atin, di Masjidil Haram 100.000 kali. Tapi ingat, kalau sholat di 2 masjid tersebut, di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, tolong jangan bawa-bawa kalkulator. Selesai sholat ngitung pahala. Waduh. Akhirnya karena ngitung pahala, banyak orang pulang umroh nggak mau sholat lagi. Kenapa? Karena sudah punya deposito aja. Perusahaan parah. Insya Allah jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, kita akan ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah nanti. Mungkin akan ke Jabal, ke Masjid Kuba, ke Uhud, ke tempat-tempat yang lainnya. Tolong disiapkan waktunya, karena tempat adalah tempat yang sering didatangi oleh Rasulullah SAW. Insyaallah. Bapak Ibu, 3 malam akan berada di kota Madinah, dan insya Allah jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, pada hari Selasa, Bapak Ibu akan cepat meninggalkan kota Madinah. Para jamaah rahimakumullah, ibu bertanya, Ustaz, checkpoint dari Madinah berangkat ke Mekah jam berapa? Insya Allah pada zuhur jam 2 siang. Lah kalau jam 2 siang berangkat ke Mekah, paginya ngapain? Para jamaah rahimakumullah, saya anjurkan paginya sebelum siangnya berangkat meninggalkan kota Madinah, pamitan sama Rasulullah. Lah kita ke Madinah bertamu sama Nabi, bukan ke Masjid Nabawi. Kalau di Madinah nggak ada kubur Nabi, ngapain kita ke sana? Karena itu tolong pamitan, jangan gak sopan. Saya datang ke rumah Bapak, pulang diam-diam gak pamitan, sopan gak kira-kira? Kita datang ke makam Nabi, ziarah ke Rasulullah, pulang pamitan.
Cuman bagaimana cara pamitannya? Insya Allah nanti Ustaz Abdurrahman akan berbimbing sama-sama ke depan ke belakang Masjid Nabawi, ke belakang kubur Nabi. Setelah salam di situ tolong masuk ke masjid, sholat sunnah duha. Beres sholat sunnah duha tutup dengan sholat sunnah mutlak 2 rakaat, usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu duduk, lalu ucapkan salam dari jauh, assalamualaikum ya Rasulullah. Habis itu bicara, ya Rasul, saya Helmi ngadep lagi ya Rasul kepada engkau, mau pamit ya Rasul meninggalkan kota Madinah. Sebenarnya saya masih betah di kota Madinah, saya rindu kepada engkau, tapi waktu jua yang memisahkan saya dengan kota Madinah ini. Ya Allah, saya mohon kepada engkau, jangan jadikan kunjungan ke Madinah yang terakhir kali. Kalau bisa tiap tahun saya bisa kemari ya Allah. Pulang ke hotel, siap-siap ya warahmatullah. Siap-siap apa? Siap-siap Bapak Ibu-ibu untuk ihram. Orang kalau mau umrah, mau ihram, disunnahkan satu, mandi dulu. Jadi sebelum zuhur Selasa besok Bapak Ibu-ibu mandilah. Mandi sunnah ihram. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dibasuh seperti kita mandi wajib. Tentu dengan niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakailah bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Habis mandi, kuku yang panjang potong, jenggot ataupun kumis yang rapi rapikan, bulu-bulu yang lain rapikan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya wangi-wangian, sabun pakai sabun sewangi-wanginya, pakai deodoran sewangi-wanginya, pakai minyak wangi sewangi-wanginya. Ganti bajunya dengan baju ihram, berangkat ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi untuk sholat zuhur berjamaah, jamak takdim dengan asar. Jadi selesai berimam, selesai bermakmum, langsung bangun lagi sholat asar, langsung kembali ke hotel, makan siang, dan selesai makan siang, insya Allah akan berangkat menuju ke Makkah. Semuanya sudah pakai baju ihram, walaupun belum berniat ihram. Termasuk bapak-bapak, saya anjurkan sudah tidak pakai dalaman lagi. Kenapa saya tekankan begitu? Karena sering kejadian. Pas di hotel ada jamaah yang ngomong, Ustaz, iya Pak, saya masih pakai dalaman ya. Oh iya Pak, gak apa-apa kan? Kita kan belum niatnya nanti di Bir Ali. Iya Pak, gak apa-apa. Sampai di Bir Ali, dia lupa coba. Berangkatlah ke Mekah. Bisnya beda dengan saya. Turun di Mekah, dia turun dari bis, saya juga turun dari bis belakangnya. Pas dia nengok ke belakang melihat saya, pas lihat muka saya, dia ingat celana dalam. Dia langsung berdeketin, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar dana. Makanya hati-hati besok bagi bapak-bapak. Selasa besok akan tinggalkan kota Madinah. Setelah makan siang, bapak ibu-ibu, bapak-bapak masuk ke masjid, Ustaz Abdurrahman akan berdiri di pintu bis ngerazia bapak-bapak. Nah, para jemaah rahmatullah, insya Allah jam 2 siang bis akan berangkat dari hotel. Kemana? Ke Mekah. Tapi 6 kilo dari hotel akan berhenti di sebuah tempat namanya Dzul Hulaifah. Apa Dzul Hulaifah itu? Tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah, tempat untuk memulai ihram, tempat miqat, tempat starting point melaksanakan umrah kita. Di Dzul Hulaifah ini silahkan turun. Ada sebuah masjid di situ namanya Masjid Bir Ali. Ibu-ibu, bapak yang sehat, yang kuat, silahkan masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang sakit, yang repot misalnya bawa anak, tinggal aja di bis. Karena yang wajib di Bir Ali bukan sholat tapi niat. Beres sholat, masuk ke bis kembali. Di bis kita akan niat umroh sama. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Ada juga redaksi yang lain, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, maka hati wajib berikrar saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niat umrah ini berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak yang sudah ditandatangani ini dalam bentuk niat ihram tidak boleh dibatalkan. Gak boleh tuh Bapak begitu sampai ke Mekah ngomong,
Saya nggak jadi umrohnya, capek kan. Apapun yang terjadi harus diselesaikan kok dan saya. Bahkan kalau sudah niat umroh, ternyata Allah perintahkan Israel mencabut nyawa orang tersebut, maka tetap dimandikan itu mayat, tetap dikafani itu mayat. Tapi kata Nabi, la tukhammiruhu, ketika dikafani kepalanya tidak boleh ditutup. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena orang itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Indah sekali orang yang wafat dalam keadaan ihram. Kira-kira ada yang mau daftar nggak besok? Nah, para jemaah Allah, kalau sudah niat umroh di mana tadi? Di Bir Ali. Berarti tanda tangan kontrak dengan Allah, maka argo mulai jalan. Argo apa? Argo larangan ihram. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, copot pecinya. Laki-laki jamaah Allah tidak boleh menggunakan tutup kepala, copot pecinya. Kadang-kadang orang pakai kacamatanya lalu diletakkan di sini. Mengatakan sesuatu apa dari kepala? Hati-hati, jangan dilakukan. Laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang berjahit, pakaiannya dua helai, bawahnya disarungkan, atasnya selendangkan. Nanti Ustaz Abdul Rahman akan menggambarkan. Ustaz, bagaimana? Saya kemarin ke Tamrin City. Di Tamrin City tawarin, katanya ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi bayar dam. Lah kok bayar dam? Karena baju ihram hukumnya dua helai. Kalau pakai itu 3 helai. Laki-laki dan perempuan yang mau laki-laki dilarang menggunakan pakaian sendal yang nutup tumit. Jadi besok pakai sendal ketika kita dari Madinah ke Mekah. Saat bagaimana kalau sendal gunung injak belakang. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka, cadar ataupun masker. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Saat bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, balsam, PPO, Apitson, oh itu mah bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh digunakan. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut rambut atau gunting rambut. Hati-hati. Kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya berapa? 1 bulu hidung. Jemaah Allah itu ngasih fakir miskin 1 paket makanan. 1 paket makanan itu di sana yang gampang Kentucky. Harga Kentucky 25 real. Jadi 1 bulu hidung kecabut berapa? 2 bulu hidung. Hitung sendiri. Laki-laki dan perempuan dilarang berjumpa. Bakal terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul. Setelah niat sebelum tahallul, maka 1 dia harus mayar kafarat. Kafaratnya bukan onta, bukan kambing lagi, tapi onta. Hati-hati para jemaah Allah. Insyaallah Bapak Ibu akan langsung menuju ke Mekah 400 kilometeran. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran sambil bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, saya ingatkan antara Madinah ke Mekah 400 km, 4-5 jam di perjalanan. Para jemaah Allah, sepanjang ini tidak ada rest area. Rest area Mekah Madinah sedang dibongkar semuanya. Jadi baru kita mulai rukun umrah yang ketiga, yang kedua yaitu tawaf. Tawaf dari Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Tawaf ini harus punya wudu. Jadi kalau batal bagaimana? Berhenti tawafnya, wudu dulu. Dan tolong jemaah Allah jujur. Kenapa? Karena banyak jemaah yang takut dengan rombongan dia nggak ngaku. Bapak kentut ya? Enggak.
Tadi sedikit doang, gitu, Masya Allah. Para jamaah rahimahullah batal, berhenti tawafnya, wudu dulu, baru lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Maaf kalau ini sudut Hajar Aswad, bapak-bapak, ibu-ibu lewatin sudut Hajar Aswad tersebut, cukup kita angkat tangan sambil berkata Bismillah ya Allah Akbar sama-sama. Bismillah. Lalu kita kecup. Gak usah kita ngandap Ka'bah dulu di sekolah, sambil jalan aja Bismillah ya Allah Akbar. Kami jangan begini Bismillah ya Allah Akbar. Itu lemah. Para jamaah rahimahullah, mohon maaf, Rasulullah memberikan 3 pilihan untuk Hajar Aswad ini. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari jauh. Karena itu tolong bapak-bapak jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa sebabnya? Karena sekarang bapak-bapak yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya laki-laki yang pakai baju ihram. Kalau nggak pakai baju ihram nggak boleh masuk ke pelataran Ka'bah. Bisa dibayangkan bapak-bapak pakai baju ihram nggak pakai daleman, desek-desekan nyium Hajar Aswad, tertarik bawahannya, kiamat sugro dan marimatullah. Yang kedua, jangan juga kejadian seperti sebelum pandemi. Saya masuk masjid setengah 12, tiba-tiba ada bapak-bapak jamaah negara keluar dari masjid, bajunya berantakan, kancingnya copot semuanya, kantongnya sobek, aut-autan atau apa sih, berantakan jemaah. Saya tanya, bapak dari mana? Habis nyium Hajar Aswad, Ustaz. Itu kenapa kok berantakan begitu? Ustaz, perjuangan buat biasa. Udah dekat ke Hajar Aswad, tiba-tiba orang Mesir desek kepalanya. Saya pukul perutnya, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi, Ustaz. Orang dia desek terus, Ustaz. Saya sikut kepalanya, dia mundur, Ustaz. Itu akhirnya Hajar Aswad terbuka, Ustaz. Saya ciumin lama, betul, Ustaz. Nikmat, betul, Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad, apalagi pakai joki. Tawaf jamaah rahimahullah 7 putaran. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah dibaca tasbih, subhanallah dan barak, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Selama 7 putaran ini sunnahnya membaca tasbih. Kecuali kalau kita sampai rukun Yamani, 1 sudut sebelum Hajar Aswad namanya rukun Yamani. Begitu sampai di rukun Yamani, kita sunnah membaca doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itulah sunnahnya 7 putaran doanya seperti itu. Kalau sudah beres 7 putaran, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu doa di tempat yang mustajab. Mana Pak Ustaz doa tempat yang mustajab tuh? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad, sampingnya pintu Ka'bah, antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, inilah yang dinamakan dengan multazam. Apa? Tempat doa. Namanya multazam, artinya pasti. Doa di situ pasti dikabulkan. Silahkan doa. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah, bagus. Kalau nggak bisa, mundur. Kalau nggak bisa, mundur. Yang penting searah. Saya Bapak Ibu, kalau selesai tawaf, bimbing haji dan umrah, pasti saya bawa jamaah doa di arah multazam. Saya pimpin doa. Setelah saya pimpin doa, jamaah rahimahullah, saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu silahkan doa masing-masing. Bapak Ibu punya hajat, silahkan hajatnya masing-masing. Saya mundur ke belakang nungguin jamaah doa. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu yang di multazam gak doa, yang lainnya nangis-nangisan di multazam doa, dia enggak. Dia ambil buku dari tasnya, dibaca sebentar tuh buku. Habis dibaca sebentar, lalu itu buku diangkat-angkat begini. Yang lain nangis-nangisan doa, dia cuma begini. Saya deketin ibu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu namanya multazam, tempat yang paling mustajab. Ibu doa, Bu, bukan ngangkat-ngangkat buku. Dijawab sama si ibu, Ustaz, mohon maaf, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa.
titipan doanya ditulis di buku ini. Nah, tuh lihat, ini semuanya pada tim doa. Saya mau baca satu-satu tadi, pusing, desak-desakan. Ya udah, saya angkat buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Tolong ya Allah, kau baca satu-satu, jangan dipraktekin besok. Karena saya yakin Bapak Ibu bingung nitipin doa di mana, dibacanya ini. Kalau Bapak Ibu dititipin doa masuk Masjid Nabawi, masuk Masjid Haram, baca satu-satu doanya, itu amanah. Beres doa di situ, Bapak Ibu geser sedikit, kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan musalla, jadikan tempat sholat itu maqam Ibrahim. Silakan di maqam Ibrahim dan sekitarnya sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tawaf. Usolli sunnatan tawafi qam'ataini lillahi ta'ala. Selesai doa sholat, doalah di situ. Sekitar maqam Ibrahim tempat mustajab. Antara Sofa ke Marwah. Jarak Sofa ke Marwah ini kira-kira 400 meter. Kalau kalian tuju berapa? 2,8 kilo. Sanggup? Insya Allah. Kalau nggak sanggup, bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah khawatir. Di Sofa ini banyak yang nawarin jasa ngedorong, pakai kursi roda. Silahkan pakai. Tapi biasanya kalau yang dorong orang Arab ngedorongnya nggak pakai rem. Lari kanan, lari kiri. Takut nggak pakai rem didorong, naik ke atas ke lantai 2 ada skuter. Nah, para jamaah rahimakumullah, mulai dari Sofa menuju ke Marwah. Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Jadi 7-nya di mana? Di Marwah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sa'i 7-nya di Sofa, salah hitung ya. Kalau sudah tahallul, prosesi ibadah umroh selesai. Silahkan perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Salat ibadah di Masjidil Haram ada 3 yang terbaik. 1 tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Lihatin Ka'bah, insya Allah dapat 20 rahmat. Bapak Ibu, insya Allah hari Kamisnya Bapak Ibu akan dibawa city tour keliling kota Mekah Al-Mukarramah, akan ke Arafah, Muzdalifah, ke tempat-tempat sejarah yang lainnya. Kalau mau umroh lagi, bapak-bapak pakai baju ihram dari hotel. Insya Allah akan ke Jiranah. Jiranah itu tempat niat umroh. Jadi kalau kita sudah berada di Mekah, mau umroh, nggak bisa niat di hotel, harus keluar tanah haram dulu. Yang ditentukan Rasulullah ada 3. 1, Jiranah, tempat mikotnya Rasulullah. Insya Allah difasilitasi NRA, naik bis, jaraknya 26 kilo. 2, Tanim, jaraknya 7 kilo, tempat mikotnya Aisyah. NRA nggak memfasilitasi. Kalau mau ke sana bisa diantar Ustaz Abdurrahman.